Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita ketemu lagi, di indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan ya cuma ada di TV One. Nah, saya mau tanya nih, gimana untuk sahurnya ini? Bukan sarapan ya, sahur. Udah siapkan semuanya? Nah, hari ini kita tetap bersama guru-guru kita. Dan hari ini di indahnya Ramadan, saya bersama Gurunda, Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Zaki Mirza. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz tolong doakan ya Ustadz. Saum saya pribadi dan juga pemirsa yang di rumah semuanya. Kita puasanya benar-benar menjalankan puasa yang benar-benar disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustadz, ini kita akan membicarakan bagaimana hati-hati lisan. Karena lisan ini kadang-kadang tak terjaga Ustadz. Kalau boleh jujur, saya dulu juga, mulut saya ini paling enteng. Kalah enteng yang namanya kerupuk sama kapas, Ustadz. Iya, saya kalau ingat-ingat itu kadang-kadang suka istighfar aja, Ustadz. Dan sudah hadir juga beberapa yang hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Dimakan mumpung belum imsak, silakan tuh ada kurma, ada segala macam ya. Oke, kalau gitu alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah di sini. Kita langsung saja kepada Ustadz Abdul Somad. Bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan kepada kita tujuan utama Allah ciptaan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Bang Jody. Bang Jody sehat? Alhamdulillah, insyaallah Ustaz. Pokoknya kalau ngeliat antum saya seger terus Ustaz. Cuman mau mengikuti langkah antum, Anda belum berani Ustaz. Masya Allah. Senang sekali juga guru kita bersama Al-Mukarram, Al-Ustaz Haji Zaki Mirza. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, sehat walafiat. Man hafidha ma baina lihyaihi, man hafidha ma baina syafataihi wa lahyaihi dakhalal jannah. Siapa yang sanggup menjaga antara dua bibirnya, maksudnya lisannya, lidahnya, maka insya Allah dia masuk surga. Dalam hadis lain, dalam ungkapan lain, man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Yang kedua ini bukan hadis. Siapa yang banyak ngomongnya, maka dialah yang paling banyak salahnya, paling banyak dosanya. Jadi nanti Bang Jody jangan kaget kalau anak nggak terlalu banyak ngomong. Kenapa Ustaz? Takut banyak salah. Oh Masya Allah, saya pikir sariawan Ustaz. Iya. Ada satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa membuat manusia melambung naik ke atas, tapi juga dia bisa membuat manusia jatuh serendah-rendah. Masya Allah. Manusia yang awalnya jadi keraknya api neraka jahanam, tapi karena lisan lalu kemudian masuk ke dalam surga. Apa itu? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Itu kerja lisan. Bukan berarti saudara kita mohon maaf yang tidak bisa bicara lalu kemudian masuk neraka, bukan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau dia tidak mampu mengucapkan dengan lisan, dia bisa masuk Islam dengan isyarat. Nanti ada di surga itu orang yang paling tinggi kedudukannya, paling tinggi pandangannya. Siapa dia? Dialah yang beramal dengan lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bersama dengan Bilal bin Rabah. Amal lisan. Yang memberatkan timbangan amal kita. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Faqilatani fil mizan, berat. Memberatkan timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Amal lisan. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Orang yang menyantuni anak yatim. Iya kalau punya uang. Kalau enggak, jangan khawatir. Amal lisan. Apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aktsaruhum salatan. Orang yang paling banyak salawatnya. Aqrabuhum majlisan, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendapatkan syafaat Al-Qur'an? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabih,
memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Amal lisan. Lalu kemudian la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim. Tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10. Alif jadi 10, lam jadi 10, mim jadi 10. Amal lisan. Lisan. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kapan kamu menjadi umat yang paling baik? Ketika kamu beramal lisan. Ta'muruna bil ma'ruf. Ayo kita taubat. Ayo kita tinggalkan perbuatan maksiat. Amal lisan. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ini rugi. Lalu yang tidak rugi itu siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, dan kemudian amal lisan. Wa tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabr. Sabar. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal khairun?" Wahai Rasulullah, apa amal yang paling baik? Apa kata Nabi? Antarakat dunia, kau tinggalkan dunia, maksudnya ketika kita mau mati menghadap Allah, walisanuka, lisanmu dalam keadaan ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Basah kenapa? Bidzikrillah, karena menyebut Allah Subhanahu wa taala. Lisan mengangkat kita tinggi. Tapi dengan lisan juga kita bisa jatuh serendah-rendah. Ketika disiksa, ini sahabat Nabi, kemudian dari lisannya keluar kata-kata kekafiran, kata-kata murtad. Dilaporkan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, itu Ammar bin Yasir, satu keluarga disiksa sampai keluar kata-kata kekafiran. Turun ayat membela dia. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, tapi hatinya tetap beriman. Inilah hebatnya sahabat Nabi Ammar bin Yasir. Nama ibunya Sumayyah. Ketika mereka disiksa, langsung Allah membela dia. Dan Rasul memberikan kabar gembira. Apa kata Nabi? Sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kamu adalah surga. Artinya apa? Kata-kata bisa membuat orang menjadi kufur. Hati-hati dengan lisan. Ngejek Allah, ngejek Rasulullah dalam candaan. Kalau Abdul Somad yang diejek, enggak apa-apa. Insya Allah saya enggak akan nuntut ke pengadilan. Kenapa? Ribet Bang Jody. Enggak punya waktu, saya biarin aja lah. Biarin aja ya. Tapi kalau sampai Allah yang kau lecehkan, lepas imanmu, na'udzubillah. Gara-gara lisan, amal orang bisa berpindah. Apa itu Bang Jody? Apa dia duduk dengan Ustadz Zaki, ngapain dengan Ustaz Somad? Andai ucapanmu itu benar, dia ghibah. Kau sudah bicara aib orang lain. Andai ucapanmu tidak benar, maka sesungguhnya kau sudah memfitnah. Tuduhan luar biasa. Masya Allah. Maka jaga lisan. Ya. Barakallahu Ustaz. Ya, jadi sekali lagi buat pemirsa itu luar biasa sekali ya inputan, masukan di jelang imsak ini. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita menjaga lisan supaya tadi yang Ustaz sudah jabarkan panjang sekali dan kita meresap dan kita melakukannya. Dan insya Allah Ramadan kali ini menjadi yang lebih terbaik dari yang sudah-sudah. Jangan mana-mana, hanya Ramadan bakal kembali lagi. Alhamdulillah kita masih ada di indahnya Ramadan dan kali ini masih tetap membahas masalah bagaimana lisan itu memang bisa menjatuhkan dan bisa juga meninggikan kita setinggi-tingginya. Nah, alhamdulillah hari ini masih bersama Gurunda Ustaz Abdul Somad dan juga Gurunda Zaki, Masya Allah. Nah, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Azza wa Jalla, kali ini kita melihat fakta yang ada ya Ustaz ya. Banyak sekali orang bisa terhina akibat lisannya sendiri nih Ustaz. Baik akibat karena dari ucapan ataupun tulisan. Karena kan sekarang banyak nih dari mulai namet ini, jempolmu itu juga mempengaruhi juga kan. Karena itu mewakili kata hati Ustaz. Juga pikiran yang bisa dia untuk sosmednya dia dan sebagainya. Nah ini ujung-ujungnya kan bisa menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Bagaimana Ustaz melihat fakta yang saat ini dan mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah orang tersebut tidak menyadari kalau tadi yang antum bilang Ustaz, lisan sama ini juga bisa menjerumuskan kita ke
yang paling rendah gitu loh. Baik. Dalam pepatah Arab dikatakan, innal kalama la fil fuadi. Kalimat yang hakiki itu letaknya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam. Jadi kalau kita lihat ada orang ngomong kotor, sesungguhnya itu permukaan gunung es, Bang Jody. Sepertiganya di atas. Yang 2/3 di dalam itu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sudah terlihat kebencian di mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Apa yang disembunyikan di dalam jauh lebih besar. Karena rasa marah, rasa benci, rasa dendam diwakili oleh lisan. Walaupun sebenarnya kata tidak cukup untuk mewakili apa yang ada di dalam. Dan sekarang ditambah lagi ada orang yang dari pagi sampai ke pagi lisannya nggak ngomong, diam, tapi jempolnya bengkak sebesar jempol kaki. Ini juga luar biasa. Nah, bagaimana Islam? Alat-alat yang muncul ini, sepeda motor, komputer, laptop, gadget, handphone, aplikasi apapun namanya, itu hanya sarana. Tapi hakikatnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan kamu ngejek, karena boleh jadi yang diejek jauh lebih mulia. Yang keluar dari lisan, ejekan. Yang keluar dari tangan, ejekan. Wala nisaun min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Janganlah sekelompok perempuan mengejek, mengolok perempuan yang lain. Boleh jadi yang diejek jauh lebih baik, lebih mulia. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini perkara-perkara lisan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Prasangka di dalam. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sebagian prasangka itu dosa. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu ejek diri kamu. Ini ayat ini membingungkan. Mana ada orang ngejek dirinya sendiri? Ketika saya mengejek Bang Jody, maka sesungguhnya saya sedang mengejek diri saya sendiri. Kayak pengen kerambol, Sat. Iya kan? Dia trackball kan? Karena sesungguhnya kita sedang melihat saudara kita. Mental ke diri kita sendiri. Makanya kalau ada tetangga kita nggak sholat, teman kita belum pakai hijab, yang salah itu kita. Kenapa kita nggak ngajak dia? Orang beriman ketika dipersilakan masuk surga, dia akan nanya, Abdul Somad, salamun qawlan min rabbir rahim. Allah berkirim salam untuk engkau selamat masuk ke dalam surga. Yang pertama sekali saya tanya nanti kepada malaikat, Bang Jody di mana? Kata malaikat, dia udah lama nunggu di ruang VVIP. Masya Allah. Karena kita tidak bisa menghukum orang di dunia. Illa man taba, saudara kita sudah bertaubat. Wa amana, dia sudah beriman. Wa amila amalan salihah, dia sudah beramal soleh. Bagaimana mereka? Yubaddilullahu sayyiatihim, Allah ganti dosa-dosanya di masa lalu hasanat dengan perbuatan baik. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dosa-dosa di masa yang lalu. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapuskan Allah dosa-dosanya yang lalu. Tapi utang enggak, Bang Jadi. Lalu kemudian man shoma, siapa yang melaksanakan puasa tapi ternyata puasanya itu tidak mampu mencegah lisannya. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak menahan lisannya dari kata-kata dusta, tipu, bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak perlu kepada perbuatan dia. Kurma kau tahan, air minum kau tahan, istrimu kau sanggup tahan, tapi lisanmu tidak. Maka perbuatanmu menahan makan, menahan minum, menahan istri, biologis nggak ada apa-apanya. Maksudnya Allah tidak berikan balasan. Sia-sia. Sia-sia. Lisan ini unik. Makhluk Allah diletakkan dalam penjara yang selnya 2 lapis. Lapisan pertama gigi, lapisan kedua bibir. Sudah dikerangkeng 2 lapis, dia tetap juga lepas keluar. Itulah lisan. Ramadan sesungguhnya adalah madrasah, sebuah pelatihan bagaimana kita benar-benar menjaga lisan. Kalau di bulan Ramadan ini ada yang ngajak kita ngobrol,
Ntar habis kita sahur, Ya. habis sahur kemudian sholat subuh mulai ada yang ngajak-ngajak. Itu gimana kabarnya si ini? Gibah. Kita nggak mau. Jangan. Kami sudah lihat itu acara di TV One. Ustadz Somad dengan Ustadz Zaki sudah ngasih tahu, jangan bicara aib orang lain. Rusak pahala puasa kita, hilang pahalanya. Ntar habis buka puasa kita lanjut lagi. Sama aja dong, Ustaz. Jadi menjaga lisan itu tidak hanya di dalam keadaan puasa ya, Ustaz? Kata kuncinya Bang Joy. Ya. Jadi bukan temporer, Ya. bukan limited, Ya. tapi unlimited. Unlimited. Berapa banyak orang berhasil saat pelatihan, tapi di luar pelatihan habis semua. Jadi Ramadan, orang yang berhasil di bulan Ramadan belum tentu berhasil. Kalau mau melihat keberhasilan Ramadan adalah di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Masya Allah. Seperti kita umroh ya, Ustaz ya. Ya. Sana kita mau Jumatan jam 10 ya, Ustaz ya. 10 pagi kita udah pokoknya supaya dapat saf. Betul. Begitu pulang Dari zuhur, asar, maghrib, isya nggak pulang. semua iya. Pokoknya belanja ceret kuning. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Iya, baru kalau Ustaz ya, pemirsa dan nanti juga ada Ustadz Zaki Mirza ya yang akan memberikan bagaimana nih kiat-kiat ya, kalau kiat-kiat dari Rasulullah SAW bagaimana untuk menjaga lisan kita ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Ustadz Zaki akan memberikan apa yang beliau sarankan, tolong dicatat ya, tetap di indahnya Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita masih berada di sini. Jadi nggak apa-apa sembari makan, sahur, lihat indahnya Ramadan di TV One, insya Allah. Dan langsung diamalkan di siangnya, di malamnya. Ingat tadi Ustadz Was bilang, jangan hanya nanti kita habis buka baru kita ngobrol, kita gibah. Enggak, selama bulan Ramadan itu jaga. Dan terlebih lagi yang lebih penting adalah menjaga setelah bulan Ramadan. Itu luar biasa. Nah sekarang kita langsung ke Al-Mukarram, Masya Allah Ustadz. Kayak Arab-Araban dikit sedikit lah. Kayak pahalu kah, Ustaz? Alhamdulillah. Oh iya. Saya bisanya itu doang, Ustaz. Enggak ada lagi. Kalau kata orang Mesir, tamam, mia. Wah, tamam ya. Ustaz, ya gimana Ustaz? Adakah kiat-kiat dari Rasulullah SAW itu untuk menjaga lisan kita supaya nggak terlalu kepleset? Kalau boleh tadi saya jujur, saya udah sering banget kepleset, Ustaz. Saya gampang banget lisan saya, Ustaz, gitu ya. Ya, gimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang kami muliakan, guru tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Abdus Samad. Kita doakan beliau sehat, Amin. panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin. Ada abang saya, sesama bikers. Mudah-mudahan naik motornya juga jadi ibadah ya Bang. Oh iya, insya Allah. Sekarang ini lagi ngetren istilah syarat dan ketentuan. Nah, iya. Misalnya nih, kita beli kuota 5.000, Ya. tapi dapatnya banyak tuh, 40 giga. Nah, lu. Ternyata nggak baca, ada di bawah. Syarat dan ketentuan berlaku. Benar. Anda harus sertakan sertifikat rumah. Muah, itu yang repot kan. Ini syarat dan ketentuan. Ternyata ketika seorang muslim dia beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat, maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Itulah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam urusan muamalah sosial, termasuk dalam urusan menjaga lisan. Wa qala Nabi, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang merasa beriman, percaya pada hari kiamat, maka ada syarat dan ketentuannya. Dalam urusan muamalah, fal yukrim jarahu. Jangan ngaku beriman, jangan ngaku percaya dengan hari akhir kalau belum memuliakan tetangga. Yang berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman, percaya pada hari kiamat, ada hal yang ringan. Fal yukrim dhaifahu. Syarat dan ketentuannya kita harus memuliakan tamu. Dalam urusan menjaga lisan pun sama. Wa qala Nabi, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang merasa beriman, yakin kepada hari akhirat, falyakul khairan. Maka sebaiknya dia mengeluarkan kata-kata yang baik, au liyasmut, atau diem, nggak usah ngomong apa-apa, kata orang Betawi. Makanya orang kita kenal diam itu emas.
Kalau orang berisik dapatnya perunggu, Bang. Kalau orang rada cerewet ya perunggu dah, ya kan? Cerewet lagi dapatnya perak. Tapi kalau diam ini adalah emas. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis beliau bersabda, al jannatu mustaqatun. Surga ini merindukan. Ini konteksnya yang rindu itu surga, guru ya. Ada orang yang rindu dengan surga, Bang. Tapi ini justru yang merindukan itu surga. Masya Allah. Al jannatu mustaqatun. Bukan hanya orang yang rindu. Surganya udah rindu. Surganya sudah rindu. Kepada siapa? Ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca, memahami, mengamalkan dan bersedekah Al-Qur'an. Itu talil Quran. Nah, ini yang kedua nih yang sudah dibahas sama beliau tadi. Wa hafizil lisan. Orang yang menjaga lisan. Masya Allah. Kemudian kita bahas dulu yang ketiga, yang keempat, biar sampai ke konteks akhirnya ya. Wa mut'imil ji'an. Orang yang memberikan makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Wa sha'imin fi syahri Ramadan. Nah, ini nih yang sedang kita lakukan. Ya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, hafizil lisan ternyata orang yang menjaga lisan itu adalah salah satu orang dari 4 yang dirindukan oleh surga. Jadi betapa nggak tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar bisa membuat derajat kita naik, atau bahkan nyungsep. Orang Pekanbaru paham nyungsep nggak Ustaz? Jatuh. Jatuhnya nggak nanggung-nanggung Ustaz. Nyungsep tuh udah jatuh, ketiban tangga, ketiban semen lagi. Nah itu. Bukan hanya dia menaikkan dan bisa bikin orang itu nyungsep, tapi Masya Allah, ada ganjaran yang Allah janjikan, yaitu dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ada pepatah Arab yang bilang, al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Hati ini nggak bisa ditusuk pakai jarum, Bang. Tapi ada sesuatu yang bisa menusuk hati setiap orang. Al-kalam, lisan, perkataan. Kita lagi mukul paku nih di kayu, ya. Udah lama, udah nempel, udah nancep, kita cabut. Tuh pakunya kecabut, tapi kira-kira bekasnya hilang apa enggak? Enggak hilang. Hati-hati kalau kita ngebahagiain orang lain, idkhalus surur, pasti orang bakal doain kita. Contoh Mbak yang punya suami, tiba-tiba dikasih uang sama suami, nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada hujan, mah 10 juta. Masya Allah. Bahagiain tuh sama suami. Ini. Kira-kira tuh suami sama Mbak didoain apa disumpahin? Doain. Ustaz pernah nggak ngasih uang ke bini terus disumpahin? Nggak ada Ustaz ya? Enggak. Pasti didoain. Artinya ngebahagiain orang itu sangat identik dengan didoakan. Berarti rumusnya semakin kita banyak membahagiakan orang lain, semakin banyak didoain sama orang lain. Semakin banyak kebaikan dalam lisan, maka akan semakin banyak doa yang dipanjatkan oleh orang itu. Tapi sebaliknya, semakin kita mengeluarkan kata-kata buruk, semakin banyak disumpahin sama orang. Makanya orang baik itu walaupun jasadnya udah dikubur, tertindih tanah, terhimpit papan, kebaikannya nggak pernah diomongin sampai berhenti itu Bang. Terus aja, puluhan tahun sudah terkubur, tapi kebaikannya tidak pernah selesai. Tapi orang yang lisannya selalu menyakiti hati orang lain, menghina orang lain, jangankan dia mati beneran, hidupnya aja disumpahin mati mulu sama orang. Bener gak? Jadi gak ada ruginya jadi orang baik termasuk dalam urusan lisan. Nah maka subhanallah, lisan ini kan satu-satunya yang Allah kunci Ustaz ya. Ketika di padang mahsyar di akhirat nanti, semua bersaksi. Dalam surah Yasin, al-yauma, ada satu hari, nakhtimu ala afwahihim. Ini mulut kita semuanya dikunci. Wa tukallimuna aidihim. Yang bersaksi itu kedua tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, termasuk kaki kita juga bersaksi. Dan subhanallah, kita nggak nyangka ini yang sering bohong, ini yang sering nyakitin. Kalau kita sadar, kan model kayak kita ini, saya, Ustadz, semua, kita nggak pernah mesen model begini Ustadz ya. Emang udah setelan pabriknya begini Bang. Jadi ketika kita menghina fisik orang lain,
berarti kita tidak juga bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Kan bersyukur bukan cuma buat diri sendiri. Tapi bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan sepanjang hidup, termasuk rezeki kepada orang lain, itu juga tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pepatah Arab yang bilang, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kita merendahkan orang lain, minal julitin, wal kepoin, wal nyinyirin, ya. Ya Allah. Karena kita nggak pernah tahu kalau ternyata setiap orang itu punya kelebihan. Bimakanu yaksibun, kaki, kemudian tangan, dia akan bersaksi dengan semua apa yang semua bersuara lah. Ini dikunci, Bang. Kunci. Kenapa? Ini nih yang paling sering bohong, sering fitnah, sering gibah, nyakitin orang. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ya, Ustadz Zaki. Ya, nih kita langsung aja nih. Ini kan di sini udah ada nih dari tadi nih memperhatikan nih apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Zaki, ya. Kalau sama saya jangan tanya. Kalau tanya saya, tanya cuma satu, Bang, puasa udah jebol apa belum? Insya Allah belum ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya di sini, silakan ya. Ya, tapi jangan sekarang ya. Nanyanya entar ya. Entarnya kapan? Tahun depan. Enggak. Setelah ini ya, jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di indahnya Ramadan, dan alhamdulillah juga kita di sini sudah ada jamaah-jamaah dari International Islamic Education Council. Masya Allah, sehat-sehat ya semuanya. Saya kalau kemari, saya ingat pertama pas masuk, ini rumah sakit bukan? Wah, ternyata bukan. Tempatnya Masya Allah luas sekali dan besar sekali. Nah, kita sekarang sudah berada di sesi tanya jawab. Mudah-mudahan pertanyaan yang akan diberikan oleh yang hadir di studio, insya Allah mewakili yang di rumah. Baik, untuk yang mau bertanya silakan, jangan lupa nama, hobi, cita-cita, alamat. Oh enggak, nama aja cukup. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, yang pertama yang mana? Silakan. Ya, silakan. Oh, dari Bapak. Ya. Yang saya muliakan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Zaki Mirza yang saya cintai juga. Alhamdulillah tadi sudah banyak sekali ilmu yang sudah kami dapatkan, dan ada satu yang merenyuh atau menyerenyuhkan hati ya. Ada suatu kalimat tadi, lisan itu bisa membuat manusia mulia dan hina. Ya. Dalam Al-Quran itu saya pernah membaca ada beberapa istilah untuk ucapan ya. Ada qaulan layyina, ada qaulan karima, ada qaulan hasana, ada qaulan maisuro, ada qaulan saqila, ada qaulan baligo, dan sebagainya. Itu mungkin indikator lisan yang akan mengangkat derajat kita ke atas. Nah sekarang mungkin apakah ada indikator yang akan meruntuhkan ya lisan-lisan atau ucapan-ucapan pada derajat yang rendah gitu. Dan mungkin yang kedua tuh Ustadz tadi mengatakan ada menukis satu ayat ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pertanyaannya gini Ustadz ya. Tadi kan lisan itu sangat menentukan tadi ya. Tetapi kok yang berbicara di akhir tuh tangan, kaki jadi saksi gitu. Kenapa lisan itu tidak dijadikan sebagai bukti ya? Padahal dia memiliki peranan penting di dalam menentukan ya selamat dadanya manusia nanti di akhirat itu. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Baik, kalau gitu langsung Ustaz Abdul Somad mungkin yang bisa memberikan jawaban. Izin Ustaz Zaki. Betul, Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang percaya dengan Allah, percaya bahwa ada akhirat, percaya bahwa dia akan mati, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah kata-kata yang benar. Teriring antara iman, takwa, dan lisan yang mengeluarkan kata-kata yang benar. Lalu kemudian ada orang yang sedekahnya rajin, bukan main memberi kepada du'afa, yatim, fakir, miskin. Apa kata Allah? Qaulun ma'rufun. Ucapan kata-kata yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf.
khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada sedekah, yatsba'uha adza, tapi diiringi oleh kata-kata yang menyakitkan. Anak yatim yang udah saya sekolahkan, kalau enggak saya sekolahkan kamu mungkin sekarang sudah jadi gembel. Perbuatannya baik, tapi kata-katanya itu luar biasa sakitnya. Kata Ustadz Zaki Mirza, pakunya sudah tercabut, tapi bekasnya sampai mati tak akan tertutupi. Andai ditutup dengan dempul dicat, tetap juga orang akan pernah berkata, pernah ada paku yang tertancap di sana. Nah, kalau perbuatan lisan, kata-kata yang tidak baik itu, bagaimana? Ada yang kepada Allah. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Oh, na'udzubillah. Jangan sampai kita melukai diri kita dengan kata-kata kepada Allah. Ada kepada Rasulullah, menghujat ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa itu Isra Mi'raj? Apa itu selainnya. Lalu kemudian yang terkait dengan makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan, para nabi-nabi, lalu kemudian malaikat-malaikat. Kita diajarkan ini dalam ilmu aqidah. Antu'mina billah, beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, hari kiamat. Nanti memangnya kalau saya sudah mati dimakan cacing tanah bisa hidup lagi? Kalau memang iya, mana? Na'udzubillah. Tapi juga ada kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati, menyinggung perasaan. Kalau kaca jatuh ke batu masih bisa direkat. Kalau galah patah masih bisa disambung. Tapi kalau hati yang sakit, kemana obat akan dicari. Begitu kata pepatah orang Melayu. Lalu kemudian ketika kita mampu menjaga lisan, atau tidak mampu menjaga lisan, kenapa di akhirat lisan tidak berkata? Karena memang tabiat sifat lisan akan selalu membela yang punya lisan. Apakah ini video rekaman Anda yang melakukannya? Bukan, mirip dengan saya. Apakah ini perbuatan Anda, suara Anda? Bukan saya. Maka lisan itu lentur, lisan itu lembut. Bahasanya tidak lagi bisa dipakai pada sesuatu yang tegas. Yang dipakai adalah bahasa yang lurus, bahasa tangan. Tangan ini daging yang bertulang. Dia lurus, bengkok atau tidak. Kalau lisan lentur lunak, bisa saja dia berkata-kata berbolak-balik. Maka pada saat itu lisan tidak lagi berdaya, tapi yang sebelumnya tidak mungkin bersaksi, saat itu dia akan diminta persaksian. Inna sama, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan diminta pertanggungjawaban. Dalam hadis dikatakan, anjismihi fima ablah, anggota tubuh akan ditanya kemana saja digunakan. Demikian agaknya tentang bahasa lisan dengan bahasa tangan dan kaki yang tegas, yang keras, yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Oh, jazakallahu khair Ustaz ya, barakallahu fik ya. Sepertinya seperti itu jawabannya. Insya Allah bisa memuaskan hati, dan juga mungkin yang di rumah ada pengen bertanya seperti itu, sudah terjawab oleh Ustaz Abdul Somad. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ya silakan, siapa? Adakah? Oh ya, Uti ya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jika ada satu kejadian, misalnya kita tidak sengaja ketika sedang bercengkrama dengan orang, kemudian menyakiti hati orang tersebut, sedangkan orang yang tersakiti tersebut tidak lebih memilih memendam. Nah, bagaimana solusinya untuk hal tersebut, Ustadz? Sedangkan tadi Ustadz menyampaikan bahaya lisan ya menyakiti sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara efektif kita untuk mengendalikan lisan kita supaya tidak menyakiti orang lain? Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini Ustadz Zaki kiranya bisa memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Guru izin. Fadhal, Ustaz. Saya coba jawab dengan sebuah kisah ya. Dulu ada di daerah Kerawang, itu ada pasangan suami istri sudah menikah hampir lebih dari 45 tahun. Dan ternyata ketika istrinya sakit, dia panggil suaminya, Ustaz.
Dia bilang, ayah sepertinya umur saya tidak lama. Tolong ambilkan itu lemari kecil yang ada di sebelah ranjang tempat tidur. Ketika diambil isinya ada 2 sejadah. Suami tanya, loh kenapa ada sejadah? Dia bilang, dari awal aku dinikahi sama kamu ayah. Ketika aku ingin marah, ingin menjawab bimbinganmu, aku emosi. Ibuku bilang, maka lampiaskanlah hal itu dengan membuat sesuatu yang bermanfaat. Di saat dia emosi dia tidak jawab. Padahal dia bisa jawab. Tapi malah dia justru memilih untuk merajut sejadah. Dia rajut sejadah setiap hari. Sampai akhirnya di dalam lemari itu ada uang jumlahnya 900 juta. Suami tanya itu uang dari mana? Kata istri, setiap yang sejadah aku pintal, aku jual dan aku jadikan uang. Khawatir aku meninggal, ada sesuatu yang aku tinggalkan untukmu. 2 sejadah ini, di saat aku meninggal, biarkan sejadah itu menjadi makmum di belakangmu. Mana tahu aku bisa hadir di situ. Subhanallah. Artinya lihat bagaimana seorang istri dia ingin menjaga lisannya. Tidak ingin menyakiti hati suaminya. Jadi kalau Mbak ada suami marah-marah gitu Ustaz ya, udahlah banyakin zikir dan istighfar. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah sampai akhir. Atau baca Al-Fatihah. Kalau udah diistighfarin, udah dibacain apapun dia masih marah, tatap wajahnya, tetap senyum, lihat matanya, pelan-pelan baca. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ruqyah. Ruqyah itu Ustaz. Karena ini kayaknya udah kebanyakan setan di dalamnya. Di ruqyah dong. Di ruqyah. Artinya memang ya seperti itu. Susah, sulit. Makanya menjaga lisan itu tadi yang dijanjikan oleh Allah tidak tanggung-tanggung. Tetapi dirindukan langsung oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah itu bisa bermanfaat dan menjawab apa yang menjadi keresahan Bunda. Terima kasih. Kiranya bisa diterima ya. Nah, ya. Kalau memang kurang jelas jawabannya, nanti kita kirim email panjang. Ya, barakallahu fiik. Sekali lagi pertanyaan terakhir, silakan ada yang mau bertanya? Ya, Pak, jangan lupa nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Zaki Mirza. Mohon izin bertanya. Dalam keseharian terkadang ada masalah yang kita hadapi yang bisa membuat kita emosi atau marah gitu ya. Terkadang lisan bisa tertahan, tapi hati tetap mengumpat atau memaki gitu bahasanya. Yang ingin kami tanyakan, apakah kiat-kiat yang paling tepat untuk bisa kita tetap menjaga lisan dan hati kita? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki nih sepertinya nih yang bisa menjawab. Udah beliau jawab. Beliau. Udah. Nah, ini repot nih kalau lagi. Maaf, saya gimana ini? Siap. Masya Allah, ini harusnya beliau ini tuh kan sampai nyangkut tuh kan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang menjadi mahkota manusia itu kan sehat ya Pak ya. Tanpa sehat tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya as-sihhatu tajun ala ru'usis sihah la yaraha illal marad. Allah. Mahkotanya manusia itu ya bukan harta, bukan jabatan, tapi sehat. Sehat itu modal dalam kita beribadah. Kenapa Allah masih memberikan sehat? Karena Allah ingin kita memperbaiki semua kesalahan. Makanya ada sehat wal afiat. Itu yang sering kita dengar. Tapi ada satu hal yang lupa. Ada sehat wal maksiat, Pak. Sehat wal afiat itu sehat yang kita gunakan untuk kebaikan. Mulutnya bisa ngomong sehat, tapi kalau dipakai buat ngegosip, ngomongin tetangga, julid, nah itu jadi sehat wal maksiat. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz Zaki. Siap. Ya, baik pemirsa, akhirnya kita tiba juga nih di ujung-ujung ini. Kita harus berpisah, tapi insya Allah ya, insya Allah saum kita hari ini diterima Allah Azza wa Jalla, dan juga insya Allah apa yang disampaikan kedua guru kita ini di indahnya Ramadan bisa diresapi. Nah sebelum kita berpisah, padahal Ustaz Abdul Somad untuk memimpin doa kita untuk closing. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min talil Qur'an
Jadikan kami orang-orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Ya Rabbana. Muhafizul lisan. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa menjaga lisan lidah kami untuk kebaikan. Allahumma ab'idna 'anil fahsya'i wal munkar. Jauhkan kami dari segala perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alna minal mukhlashina lahuddin. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas beramal untuk agama karena Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Zaki waktunya. Tetap Abdul Somad. Pemirsa yang budiman, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi tetap di indahnya Ramadan hanya di TV One. Saya Jody Sumantri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.